Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahkam Jamal, dan hari ini saya akan mempresentasikan sebuah analisis berjudul analisis perbandingan hierarki ruang arsitektur timur. Nah, secara lebih spesifik, fokus penelitian saya adalah perbandingan prinsip hierarki ruang pada arsitektur tradisional Tiongkok dengan konsep Trihita Angka pada Pura Bali. Nah, kita akan melihat bagaimana dua budaya besar di timur ini, Tiongkok dan Bali, menciptakan tatanan ruang yang hierarkis, apa landasan filosofisnya dan apa persamaan serta perbedaannya. Nah, sebelum kita membandingkan keduanya, kita perlu memahami benang merah yang menyatukan arsitektur di timur. Inilah yang saya sebut sebagai prinsip inti arsitektur timur. Arsitektur timur pada dasarnya adalah manifestasi terpadu dari filosofi, nilai luhur, dan prinsip kehidupan. Tujuan utamanya bukanlah sekedar fungsi atau estetika, melainkan, eee, pencapaian keselarasan hidup. Nah, keselarasan ini dicapai melalui keharmonisan 3 elemen fundamental yang bisa kita lihat di diagram. Yang pertama itu ada manusia sebagai pengguna ruang, mencakup skala dan aktivitas sosial. Terus ada alam yang mencakup lingkungan, iklim, dan material tempat arsitektur itu berada. Yang terakhir yang ketiga ada kosmos atau spiritual, eee, hubungan vertikal dengan tatanan alam semesta, Tuhan, atau leluhur. Nah, keterpaduan 3 elemen inilah yang kemudian diwujudkan melalui aturan kosmologis yang ketat seperti Feng Shui di Tiongkok. Nah, dan juga integrasi yang harmonis dengan alam. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana prinsip inti tadi diterjemahkan secara berbeda, di Tiongkok dan Bali. Di sinilah titik letak, landasan filosofis masing-masing. Nah, di sisi kiri kita punya arsitektur tradisional Tiongkok. Identitasnya sangat kuat, terbentuk oleh konsistensi terhadap nilai kepercayaan terutama Taoisme dan Konfusianisme. Nah, eee, Taoisme melahirkan prinsip Feng Shui, yaitu harmoni dengan, alam, sedangkan Konfusianisme yang mementingkan ketatanan sosial, melahirkan axial planning atau perencanaan simetris sebagai, cerminan hierarki sosial. Nah, di sisi sebelah kanan kita punya arsitektur, Pura Bali. Landasannya adalah, konsep Trihitakarana yang merupakan, pedoman hidup untuk mengutamakan keharmonisan. Konsep ini sangat, selaras dengan prinsip inti arsitektur timur yang kita bahas sebelumnya. Karena Karana terdiri dari 3 harmoni. Yang pertama itu ada, parahyangan, manusia dan Tuhan. Ini adalah elemen kosmos yang tadi kita sudah lihat. Terus ada yang kedua itu pawongan, manusia dan, sesama. Ini adalah elemen manusia. Terus yang terakhir itu ada, palemahan, manusia dan alam. Ini adalah, eee, elemen alam itu sendiri. Nah, dari 2 landasan filosofi yang berbeda namun berakar tadi, kita sampai pada tujuan penelitian ini. Tujuan utamanya adalah membandingkan, manifestasi arsitektur Tiongkok yang berbasis Feng Shui dan axial planning dengan arsitektur Pura Bali yang berbasis Triangga dan, orientasi Kajekelot, di mana keduanya ditinjau dari prinsip inti arsitektur timur.
Nah, untuk mencapai tujuan itu, penelitian ini dibagi menjadi 3 langkah. Langkah pertama itu, mengidentifikasi karakteristik Tiongkok melalui kaitan identitas arsitekturnya dengan filosofi. Terus ada, langkah kedua itu memahami filosofi Pura Bali, mengartikulasikan bagaimana Trihitakarana dan Triangga menjadi landasan kosmologis dan pola ruangnya. Langkah ketiga itu menganalisis persamaan dan perbedaan dari kedua arsitektur tersebut, khususnya pada aspek kosmologi, hierarki tata ruang, dan keselarasan alam. Nah, baik, mari kita mulai langkah pertama, yaitu review jurnal arsitektur Tiongkok. Nah, berdasarkan jurnal arsitektur tradisional Tiongkok oleh Hamdil Khellis, disimpulkan bahwa identitas arsitektur Tiongkok terwujud karena konsistensi kuat terhadap nilai kepercayaan atau Taoisme dan Konfusianisme. Konsistensi ini terlihat pada 3 aspek. Aspek pertama itu ada keseimbangan spiritual. Ini dikonfirmasi melalui penerapan Feng Shui untuk, menentukan orientasi dan tata letak bangunan. Terus yang kedua ada keselarasan alam. Ini diwujudkan melalui prinsip, menyesuaikan dengan alam. Penggunaan, halaman dalam untuk memasukkan alam dan, penggunaan material kayu. Terus yang ketiga itu ada norma sosial. Tata ruang istana mencerminkan sistem kekaisaran, bahkan, ornamen atap seperti Tao Kung itu melambangkan hierarki kekuasaan. Nah, setelah memahami Tiongkok, kita beralih ke langkah kedua, yaitu studi kasus Bali, yaitu Triangga dan Trimandala. Di Bali, konsep filosofi Trihitakarana yang bersifat metafisik diterjemahkan ke dalam manifestasi fisik yang disebut Triangga. Nah, triangga adalah analogi tubuh manusia yang membagi pura menjadi 3 zona, hierarkis. Nah, yang pertama itu utama angga yang disimbolkan sebagai, kepala. Ini adalah zona paling suci atau sakral yang disebut, eee utama mandala atau jeroan. Terus yang kedua ada madya angga atau badan, yang biasa disimbolkan sebagai badan. Ini adalah zona tengah atau semisakral yang disebut madya mandala atau jabat tengah. Terus yang ketiga ada nista angga disimbolkan sebagai kaki. Ini adalah zona, bawah atau profan yang disebut nista mandala jaba pisana. Sistem pembagian ini tidak sembarangan. Ia menggunakan, orientasi suci Kajekelot, yaitu arah antara gunung, Kaja yang suci, dan laut, Kelot yang profan, untuk mendefinisikan hierarki kesucian ini. Nah, sekarang kita telah memahami kedua sisi, mari kita masuk ke langkah ketiga, yaitu analisis. Kita mulai dengan persamaan fundamental. Meskipun wujudnya sangat berbeda, kedua arsitektur ini memiliki akar yang sama dalam, prinsip arsitektur timur. Persamaannya ada di, 4 level. Yang pertama ada harmoni universal, keduanya sama-sama bertujuan mencapai keharmonisan dengan alam semesta, baik itu melalui Taoisme di Tiongkok atau Trihitakarana di Bali. Terus, yang kedua itu ada aturan kosmologis. Keduanya sangat tertarik pada aturan ketat untuk mengatur tata ruang. Tiongkok menggunakan Feng Shui, Bali menggunakan Kajekelot. Nah,
Yang ketiga itu hierarki ruang jelas. Keduanya sangat jelas memisahkan zona profan atau publik dari zona sakral. Tiongkok menggunakan axial planning, Bali menggunakan Trimandala. Nah, yang keempat itu ada refleksi sosial. Keduanya mencerminkan struktur sosial. Di Bali, ini diwujudkan dalam konsep pawongan atau hubungan antara manusia. Nah, iya. Meskipun akarnya sama, implementasinya jelas berbeda. Inilah inti dari perbedaan implementasi yang saya bagi menjadi, 3 aspek. Di sisi arsitektur Tiongkok, eee, yang pertama itu ada kosmologi, berbasis kardinal arah mata angin, yaitu orientasi utara selatan yang ketat dan berbasis, energi atau Feng Shui. Nah, yang kedua itu tata ruang, menggunakan axial planning, yaitu perencanaan yang lurus, simetris, dan menciptakan eee prosesi formal menuju pusat. Terus yang ketiga ada simbolisme, menggunakan warna seperti merah dan kuning dan, ornamen atap atau, taukung untuk melambangkan keyakinan dan kekuasaan. Nah, sementara di sisi arsitektur Pura Bali itu terbagi juga menjadi 3 sama, seperti arsitektur Tiongkok tadi. Yang pertama itu ada kosmologis, berbasis topografis, yaitu Kajak Kelot, Gunung Laut, orientasinya spiritual dan, mengikut kontur alam. Terus yang kedua tata ruang, menggunakan Trimandala, yaitu zona konsentris yang berurutan. Hierarki kesuciannya ditandai oleh elevasi, atau semakin tinggi semakin suci. Terus yang terakhir itu ada, simbolisme, menggunakan gerbang transisi seperti Candi, Bentar, gerbang terbelah, dan Candi Kori Agul atau gerbang tertutup untuk menandai batas kesucian. Nah, slide ini merangkum seluruh perbandingan kita dalam satu diagram. Ini adalah sintesis 2 jawaban untuk satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana menciptakan ruang yang selaras dengan, tatanan kosmos. Nah, kedua budaya ini memberikan jawaban yang berbeda untuk satu pertanyaan yang sama. Fokus kita adalah hierarki ruang. Yang pertama itu di Tiongkok, di sebelah kiri menjawabnya dengan axial planning sistem kardinal utara selatan dan, menciptakan tatanan yang, simetris formal. Di sebelah, kanan ada Bali menjawabnya dengan Trimandala dan tatanan yang berbasis topografis alami atau Kajeklot seperti yang disimpulkan di bawah. Tiongkok menerjemahkannya melalui tatanan yang simetris dan berbasis energi atau Feng Shui, sementara Bali, menerjemahkannya melalui tatanan yang hierarkis, topografi atau Trihitakarana dan Kajeklot. Nah, kita sampai pada kesimpulan utama dari penelitian ini. Pertama, arsitektur Tiongkok dan Pura Bali adalah 2 manifestasi budaya yang valid dari prinsip arsitektur timur. Tidak ada yang lebih baik, keduanya hanya berbeda, cara saja. Yang pertama itu di Tiongkok, aksial dan energi. Mereka menggunakan sistem, kardinal dan simetris atau Feng Shui, yang menghasilkan pola tata letak yang lurus. Nah, di Bali, hierarkis dan ada
hierarkis dan topografis. Mereka menggunakan sistem topografis dan hierarkis atau kajekelot yang menghasilkan pola tata letak yang, konsentris atau, berurutan. Nah, dan pelajaran utama yang bisa kita ambil adalah untuk, memahami arsitektur tradisional, kita harus memahami sistem kepercayaan, kosmologis, dan norma sosial yang, melahirkannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.